Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau general reading ya. Temanya adalah penyesalan apa sih setelah dia nggak komunikasi sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Oke, itu aja. Aku bakalan kasih waktu ke kalian untuk membayangkan seseorang yang kamu mau cek energinya. Oke? Silakan. Udah? Oh ya, jangan lupa masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Itu aja. Kita mulai ya. Penyesalannya setelah tidak komunikasi sama kamu. Apakah dia menyesal? Penyesalannya, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang mau dia sampein tapi belum sempat dia sampein ke kamu gitu ya. Coba aku lihat lagi nih. Terus aku lihat sebentar, aku lagi cek. Nah, aku lihat di sini dia tuh kayak ingin menghampiri kamu lagi. Ya ibaratnya dia kayak pengen deketin kamu lagi gitu. Tapi dia masih ragu bisa deket atau enggak. Tapi yang paling penting pertama adalah ya kira-kira mungkin ya dia ingin memperbaiki silaturahmi sama kamu ya. Aku lihat kayak ada penyesalan karena di sini beberapa waktu aku lihat dia kayak negatif ya energinya ini, kayak sedih, anxiety gitu, kepikiran banget dan adanya penyesalan juga. Nah, aku lihat dia merasa ada yang berubah di antara kalian. Mungkin sikap kamu ke dia atau sikap dia ke kamu juga. Pokoknya di sini ada perubahan di hubungan kalian lah ya, sikap-sikap kalian. Aku ngerasa banyak banget yang dia pikirin nih. Terus ada kayak kalau misalnya aku lihat ya kayak ada sebuah pertanyaan. Aduh, gimana nih? Gimana ya ini ya? Aduh, harus gimana? Nah, itu pertanyaan di kepalanya. Dia ngerasa kayak ada beban yang dia tanggung berat gitu loh, beban itu. Ya sebenarnya bebannya itu ya nggak harus beban karena punya hubungan sama kamu, bisa jadi beban yang dia rasain sendiri kayak penyesalan, terus kayak apa ya, nggak enak hatinya sama kamu, terus kalau dia punya salah apa lagi itu juga tambah beban. Nah itu yang bikin dia ngerasa bebannya banyak hal. Tapi dia ngerasa kayak udah ada nih seseorang di antara hubungan kalian, entah misalnya dia yang udah dealing sama orang lain atau dia menganggap mungkin kamu juga udah deket sama yang lain gitu. Jadi kayak dia ngerasa ada seseorang di antara hubungan kalian dan kalian tuh udah kayak pilih jalan masing-masing, visi misi yang beda. Dia itu lebih kayak ngikutin kamu ya. Kalau misalnya kamu cuek ke dia, dia juga cuek sama kamu. Kalau misalnya kamu kayak udah acuh, dia juga males buat peduli lagi sama kamu. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang gengsian banget, egonya tinggi. Jadi kayak dia nggak mungkin nyamperin kamu duluan, komunikasi duluan, memulai obrolan duluan, atau hubungin kamu duluan. Tapi di sini tuh ada energi yang berbeda ya, yang satu negatif, yang satu positif. Jadi kayak mungkin kamu udah ngerasa agak lebih baik, tapi dia yang kayak ngerasa adanya penyesalan, beban udah nyakitin kamu atau punya salah sama kamu gitu ya. Ya dia juga ngerasa kalian tuh ada perbedaan-perbedaan. Nah itu juga yang bikin dia pelan-pelan kayak ngejauh dari kamu dan ngerasa kayak kita ini beda deh kayaknya dan nggak bisa nggak bisa bersatu. Nah makin lama nih dia kayak makin sadar. Ya mungkin emang lah ini jalannya lebih baik, ya udah kita menjauh dan nggak komunikasi gitu ya. Dan perbedaan itu juga yang bikin dia makin ragu untuk jalanin hubungan kalian. Dan sikap-sikap kamu dan sikap dia juga yang bikin dia yakin ya udahlah lebih baik menjauh dan nggak komunikasi aja untuk saat ini gitu. Dan penyesalan setelah tidak komunikasi, tapi lubuk hatinya itu bisa ngomong kalau sebenarnya dia tuh ngerasa beruntung banget bisa deket sama kamu, bisa punya hubungan sama kamu. Ya mungkin dia ngerasa juga kamu tuh mungkin ya bisa aja deket sama siapapun, tapi dia kamu tuh milihnya deket sama dia. Dia ngerasa tuh kamu ya menjauh juga dari banyak orang, tapi tuh kamu pilihnya dia dan dia ngerasa beruntung di situ sebenarnya ya.
mungkin kamu juga bukan tipe yang gampang deket sama orang, dia juga mungkin kayak gitu, nggak gampang deket sama siapapun, tapi kalian bisa pernah deket dan pernah punya hubungan lah gitu ya, entah kalian PDKT atau in relationship ya. Dia kan sempat emosi kayaknya ya sama kamu nih, dia ngerasain itu, dan emosi-emosi itu juga yang bikin dia ya udahlah lebih baik menjaga jarak aja, kasih batasan buat hubungan kalian, dan dia kayak udah berpaling lah istilahnya dari kamu. Ya udah, mungkin ini saatnya untuk mulai nggak peduli lagi sama kamu ya. Terus aku lihat lama-lama kalian tuh kayak ngejauh ya energinya. Ini sambil kita ngecek energi dia ya juga setelah nggak komunikasi sama kamu tuh gimana. Dan aku ngelihat dia itu kayak ngerasa ribet banget hidupnya setelah nggak komunikasi atau setelah menjauh dari kamu. Entah hidupnya makin rumit, makin ribet, atau dia ngerasa masalah hidupnya itu kok makin banyak, makin numpuk ya, makin ngerasa dia tuh hidupnya complicated banget, termasuk masalah-masalah sama kamu yang dia ngerasa belum ada jalan keluar dan belum terpecahkan. Dia ngerasa masalahnya makin lama makin nambah, makin numpuk, makin stres, kusut ya, termasuk masalah-masalahnya sama kamu itu kayak nggak nemu jalan keluar gitu. Istilahnya dia masih berat nih, masih beban ya, nggak komunikasi sama kamu. Tapi dia nggak nunjukin itu juga mungkin ke kamu. Banyak dari kalian yang menganggap kayak, wah dia baik-baik aja, dia happy dan lain sebagainya gitu ya. Nah tuh di sini tuh kayak masih entah dia mau mengungkapkan sesuatu sama kamu atau dia punya pesan yang harusnya dia sampaikan, dia jelasin. Tapi sebenarnya atau memang ya dia masih mau komunikasi sama kamu. Karena aku lihat ada beberapa apa ya, kayak dia pengen action. Nah actionnya itu kayak pengen menyampaikan sesuatu. Nah menyampaikan sesuatu ini memang ada yang dia mau sampaikan atau sebenarnya dia mau komunikasi lagi sama kamu gitu. Tapi dia masih ragu nih, kayak maju mundur, komunikasi enggak. Akhirnya ya mungkin enggak ada actionnya. Jadi ragu-ragu terus soalnya. Ya, jadi dia diam-diam aja aku lihat. Tapi dari permasalahan kalian, dari hubungan kalian, aku lihatnya dia menjadi semakin dewasa loh. Semakin dewasa, adanya perubahan di dalam apa ya, sikapnya dia juga. Pokoknya udah nggak terlalu kekanak-kanakan lah ya aku lihat. Dan di sini ya, yang tadi aku bilang, dia tuh kayak nggak ngelakuin apa-apa kan. Kalau kita ngomong soal perasaan dia nih, banyak dari mereka yang perasaannya makin lama kok nggak hilang-hilang, kok perasaannya kok nggak memudar, nggak berkurang, kok malah makin lama kok makin bertumbuh gitu. Di saat seseorang melakukan sesuatu sama kita, misalnya tanpa minta maaf, ada penyesalan, terus nggak komunikasi gitu kan, terus ngerasa ada beban, itu kan makin lama makin kepikiran, bener nggak sih? Nah untuk urusan hati kan, ya hati nggak bisa diatur ya kan, soal perasaan. Makin lama seseorang yang dia pikirin terus, dia makin ngerasa, kok gue mikirin dia terus ya, ini kok perasaan gue nggak hilang-hilang ya. Nah dia akhirnya sadar, kok perasaannya kok nggak berkurang, malah makin lama kok makin bertumbuh perasaannya ke kamu, kayak gitu. Terus aku lihat dia tuh kayak menyibukkan diri ya, bikin dirinya sibuk supaya dia mungkin lupa sama kamu, supaya dia mungkin cepet move on gitu ya. Ini banyak juga yang mereka tuh kayak ghosting ya aku lihatnya. 20-30% mereka ini ghostingin kamu ya. Selebihnya ya emang udah putus atau nggak komunikasi aja gitu ya, bisa. Terus dia pelan-pelan kayak ini ya, menata hidupnya lagi, kayak bikin rencana tujuan hidupnya kayak apa, dan dia pelan-pelan kayak menuju tujuan hidupnya gitu. Nah di sini ada kartu ya, kayak kamu udah bener-bener ngejauh banget sama dia, tapi dia tuh kayak ada rasa pengen komunikasi atau menjaga komunikasi yang baik sama kamu. Ya pengen lah istilahnya tetap komunikasi. Tapi dia takut dan dia ngerasa udah end hubungan kamu sama dia ini udah selesai gitu. Ya udah sadar lah gitu, memang udah selesai. Jadi buat apa komunikasi lagi? Menurut dia kayak gitu. Kalau ngomongin soal penyesalan ya, nyesel ya, beban, ini penyesalan dan beban-bebannya tuh masih dia masih dia bawa terus gitu. Tapi dia mikir ini dia nggak stabil ya. Kadang dia ngerasa masih mau tetap kepoin kamu, kadang ada hal lain yang dia pikir udahlah sadar aja,
ini kan semuanya udah end, udah berakhir, jadi buat apa lagi gitu kan. Itu juga yang bikin dia berpaling dari kamu ya. Kalau mereka maskulin, aku lihat ya, mereka tuh kayak apa ya, memulai dekat dengan seseorang yang baru ya, lawan jenis. Tadi aku udah cek ini maksudnya apa, ternyata kartunya maksudnya itu ya dia udah deket sama seseorang yang baru gitu kan. Aku bilang ya, kalau maskulin itu kan lebih realistis ya, apalagi di saat kamu diamin dia pasti ngerasa kayak oh kamu udah gak mau lagi sama dia pikirnya kayak gitu kok. Padahal kalau cewek beda ya, didiemin sebenarnya masih mau, tapi kalau cowok mikirnya ya lo diemin gue ya mungkin emang lo udah gak mau sama gue. Akhirnya itulah terbawa mindsetnya dia, oh kamu diemin dia diemin kamu, diem-dieman, oke ini udah berakhir. Akhirnya dia berpikir ya gue realistis, gue buka hati aja buat orang baru. Nah di sini aku lihat tadi memang dia ada dekat sama seseorang yang baru setelah kalian nggak komunikasi ya. Energinya apa? Energinya childish di sini. Apa kayak dia tuh butuh seseorang, butuh diperhatikan, butuh dimanja, pengen ada seseorang yang bisa diajak main, diajak ngobrol sama dia. Itu kan energi childish ya, energi kayak anak kecil yang pengen dimanja, pengen punya teman main, pengen punya teman cerita, yang kemana-mana tuh selalu ada temennya, butuh seseorang. Nah itu kan energi seorang anak kecil. Nah itu tuh energi dia tuh nggak lama setelah nggak komunikasi sama kamu ya. Tapi kalau dibilang apakah selalu happy? Enggak, masih kadang galau juga ya. Masih ada yang kadang mempertimbangkan kamu. Ini sebenarnya hubungannya baik-baik aja, tapi mungkin kalian pisah karena apa gitu ya, satu dan lain hal, keadaan, misalnya perbedaan ini dan itu. Jadi mereka sebenarnya masih melihat hubungan kamu sama dia tuh ya ini sebenarnya hubungannya bagus, apa balikan lagi atau enggak. Nah itu dia masih mempertimbangkan ya. Setelah nggak komunikasi tuh dia sadar, wah ini sebenarnya hubungannya memang banyak banget halangannya, rintangannya. Itu yang bikin dia kepikiran terus gitu. Ada rasa mau fight, cuma dibalik itu semua dia sadar banyak banget ya halangan dan rintangannya gitu. Ada sih rasa pengen bersama-sama kamu, bersatu gitu ya. Tapi ya itu masih di angan-angannya dia sih. Ya sesekali dia masih fokusin kamu. Sesekali kadang dia kayak, ada momen dimana dia suka ngomong sendirian gitu ya. Kayak, kamu tuh apa kabarnya ya sekarang? Kamu tuh benci gak sih sama dia? Kamu tuh masih mikirin dia gak sih? Atau kamu masih punya perasaan ke dia? Kalau misalnya dia komunikasi, hubungin kamu bakalan ngerespon atau enggak ya. Nah banyak banget deh tuh pertanyaan-pertanyaan di kepalanya ya, yang dia nggak tahu jawabannya apa. Tapi memang sih dia udah ngerasa kamu tuh ya beda juga. Makin kesini makin lama ya makin beda gitu sikapnya sama dia. Padahal kan dia aja juga beda ya. Penyesalannya setelah nggak komunikasi, aku ngeliat perasaannya masih ada ke kamu. Entah perasaannya masih ada atau kayak sedikit-sedikit berkurang gitu ya. Nah di sini aku lihat perasaannya ke kamu tuh sebenarnya masih ada, entah masih ada atau berkurang ya. Iya. Tapi aku lihat di sini, ya masih ada sih perasaannya ke kamu. Di samping perasaannya yang aku lihat, aku juga ngelihat kalau dia tuh ada sisa-sisa luka ya yang tersimpan. Mungkin kamu nggak tahu. Entah terluka karena keadaan hubungan kalian yang memang harus berpisah, atau terluka karena ya kamu yang menyakiti dia gitu. Kok aku kan nggak nyakitin dia? Ya mana tahu kan hati seseorang, kita nggak tahu loh. Bisa aja dia juga ngerasa nggak nyakitin kamu, tapi kamu merasa tersakiti kan? Bisa aja. Karena kita nggak tahu isi hati orang tuh kayak gimana. Apalagi kalau orangnya misterius, ya kan pasti nggak mungkin ngomong atau pengakuan apa gitu ya. Dan di sini dia pelan-pelan kayak jalanin tujuan hidupnya lagi, lebih apa ya, lebih strong. Tapi aku lihat dia jalanin tujuan hidupnya tuh kayak sendiri sih sebenarnya. Tujuan hidup itu nggak ini ya, maksudnya beda sama urusan hati ya. Tujuan hidup tuh soal duniawi, maksudnya tujuan hidupnya dia. Nah di sini dia tuh kayak lebih mengandalkan intuisinya aja. Misalnya gini ya, kayak oh kamu mungkin udah baik-baik aja, intuisinya bilang kayak gitu, atau mungkin kamu kangen sama dia, atau dia mimpiin kamu atau apa. Nah itu dia lebih kayak mengandalkan intuisinya. Karena kalian gak komunikasi, makanya dia lebih mengandalkan intuisinya aja.
komunikasi sama kamu lewat batin, lewat intuisi, kayak kalian saling telepati kali ya. Oh kabarnya kayak gini, mungkin dia, oh dia kayak gini. Apalagi kalau kalian udah nggak follow-followan sosial media kan, jadi kayak mau kepoin dari mana gitu, susah kan. Pelan-pelan ini dia kayak menutup akses ya dari kamu. Menutup akses tuh termasuk soal perasaan. Kayak pelan-pelan dia kayak mencoba untuk menutup perasaannya ke kamu. Kan realistis kan. Hal-hal apa aja yang dia lakuin yang bisa menutup perasaannya ke kamu. Tapi buat mereka yang memang punya salah sama kamu, mereka tuh pengen kayak ngajak baikan loh. Baikan ya, bukan balikan. Kayak pengen minta maaf, pengen baikan, pengen apa ya, kayak kita yuk sama-sama welcome aja. Komunikasi ya apapun hubungannya ya, entah temenan atau sekedar mantan-mantanan gitu ya. Pokoknya pengen baikan lah gitu, pengen bertegur sapa sama kamu. Cuma ini yang kelihatan kan kayak dia sadar, kalian udah beda sekarang, jadi dia benar-benar timbang-timbang mau mulai komunikasi juga sama kamu. Apalagi makin lama aku lihat mereka tuh kayak makin sibuk ya, jadi kayak benar-benar gak kepikiran soal love-lovean, apalagi love masa lalu ya. Terus aku lihat di sini dia pelan-pelan kayak mencoba mengurangi hal-hal yang bikin dia tuh kepikiran, bikin dia stres. Dia mencoba buat happy lagi sama hidupnya. Dan di sini ya, kan aku bilang tadi dia mencoba buat happy lagi buat hidupnya. Nah, dia ini pelan-pelan kayak mulai main lagi, ketemu banyak orang, ketemu teman-temannya juga. Terus aku lihat ya, ada energi di mana dia tuh kayak lagi deket juga sama seseorang. Di sini tuh menjelaskan kalau sebenarnya dia mungkin punya seseorang yang baru. Nah, ini bikin kalian ini sih, menurut aku ya, readingan ini tuh bikin kalian kayak tercerahkan. Oh, ternyata tuh dia punya seseorang yang baru. Kalau maskulin itu ya, menurut aku ya girls, mereka tuh nggak bisa lama-lama jomblo. Itu kalau cowok ya, walaupun dia udah move on atau belum dari mantannya, masa lalunya, tetap aja dia tuh kayak bakal cari yang baru. Karena nggak banyak cowok yang nggak bisa tuh kelamaan jomblo, nggak bisa kesepian, nggak bisa sendirian lama-lama. Coba deh tanya cowok-cowok di sekitar kamu, pasti kayak gitu. Apalagi mereka mikir kayak, ya ngapain udah nggak komunikasi sama kamu, udah diem-dieman, jadi buat apa juga berharap dan mikirin kamu terus gitu. Belum tentu lo juga mikirin gue. Nah, mereka akan berpikir tuh kayak gitu. Cowok tuh realistis ya, nggak kayak cewek masih ya menggunakan perasaannya terus, wah kayak gini kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kan proses ya. Nanti pasti ya lama-lama bakal move on juga. Nah, aku lihat di sini ya sesekali sih ya masih mikirin kamu ya, sesekali. Tapi mikirinnya itu sambil energinya tuh positif. Maksudnya nggak yang benci sama kamu, nggak yang marah, nggak yang emosi. Mungkin lebih ke ingat kenangan-kenangan juga kali ya. Makanya ini kelihatannya positif pas ingat sama kamu itu. Dia ngerasa hidupnya itu kayak roller coaster ya, muter terus gitu-gitu terus. Tapi ini aku lihat dia lebih fokus ya, kayak ke hal-hal yang berhubungan sama materi, keuangan, pekerjaan, karir ya. Dan ini setelah nggak komunikasi sama kamu, dia tuh jadi lebih temperamen. Ya, jadi lebih temperamen, jadi lebih gampang marah gitu ya sama orang-orang sekitarnya juga. Penyesalannya setelah nggak komunikasi, dia ngerasa ya setelah menjauh dari kamu, ada hidup dia tuh yang kayak beda. Mungkin yang sebelumnya ada kamu bantu dia ini, itu, terus lama-lama dia harus beradaptasi kalau ya kamu tuh udah nggak di samping dia lagi, kalian menjauh. Kamu menjauh sama dia itu juga termasuk penyesalan sih menurut dia. Kayak gini ya, oh udah selesai nih hubungan kalian, tapi kenapa nggak harus komunikasi ya? Tapi kenapa harus berjauhan, kenapa nggak tetap komunikasi dan baik-baik aja? Nah, nggak semudah itu kan, Ferguson ya. Kalau cewek namanya udah selesai biasanya ya udah gitu ya kan. Tapi dia kan, aku lihatnya ngerasa kehilangan juga nih di sini. Karena apa? Karena kamu tuh sebenarnya mencerahkan hidupnya dia. Hadirnya kamu tuh ya membawa hal positif, mencerahkan hidupnya dia juga. Sesekali dia kepoin kamu sih, nggak tahu nih caranya gimana. Kalau misalnya kalian udah blok-blokan atau nggak follow-followan, pasti dia punya cara sendiri lah ya. Entah dia pakai fake account, second account, atau punya dia pakai account Instagram atau apa sosmed temennya gitu kan, kita nggak tahu ya. Di sini aku lihat banyak dari mereka yang kayak ini ya, butuh healing atau refreshing. Aku lihat kayak mereka ada traveling atau jalan-jalan untuk
ya untuk ini ya, bantu biar dirinya tuh nggak stres, ya bantu healing juga mungkin. Ya pokoknya aku lihat di sini mereka kayak ada sebuah perjalanan trip atau jalan-jalan traveling ya. Supaya ya dia lebih positif lagi hidupnya. Dan di sini aku lihat dia tuh kayak ada sesuatu yang pengen dia sampaikan ke kamu, tapi juga dia memilih untuk nggak ngomong, untuk diam aja. Atau bisa jadi dia juga pengen ngomong, sebenarnya dia tuh terluka juga loh, bukan kamu aja di hubungan ini, bukan kamu aja yang terluka, kita nggak komunikasi. Nah kayak gitu ya. Ya selebihnya aku lihat di sini dia lebih fokus ke urusan materi ya, entah pekerjaan, keuangan, entah studi, pendidikan atau apa. Penyesalannya setelah nggak komunikasi, ya dia ngerasa dia harus memilih sebuah jalan, entah dia sendiri, entah dia harus sama siapa. Pokoknya dia udah sadar sih harus memberikan keputusan, harus melakukan sebuah keputusan kayak gitu. Ini sebenarnya keputusannya berat sih, apalagi kalau harus berjauhan sama kamu, nggak komunikasi sama kamu gitu ya. Dia sadar nih makin lama kayak dia makin kesepian. Cuma ya menurut dia ya kamu tuh orang yang cocok sama dia, salah satu orang yang bisa cocok sama dia. Terus dia ngerasa ya udahlah, gue emang harus sabar-sabar sama keadaan ini. Ya kamu nggak bisa bersama gitu kan, ya dia harus pergi juga. Dia banyak melakukan introspeksi, merenung, introspeksi, berdiam diri. Dan aku ngerasa kayak dia suka ya ngobrolin kamu atau tentang hubungan kamu sama dia ke teman-temannya. Kayak dia butuh insight, dia butuh masukan. Ya aku ngerasa banyak dari mereka juga yang kayak terpuruk sih karena kalian nggak komunikasi dan menjauh. Dia pelan-pelan ya mencoba hidupnya lebih seimbang lagi, lebih stabil semuanya ya, lebih tenang, pengen semuanya baik-baik aja ya. Tuh dia akhirnya optimis lagi sih, aku lihat nih, optimis sama tujuan hidupnya, pengen sukses, optimis buat ya dia bisa bangkit gitu ya, bisa positif lagi energinya. Penyesalannya setelah nggak komunikasi sama kamu, dia tuh ada loh sempat bertanya-tanya, kamu tuh udah punya pasangan atau belum sih gitu. Kalau kamu udah punya pasangan, dia sempat ngerasa kamu tuh dekat sama seseorang yang lain juga. Dia kayak entah ya, dia tahu dari mana atau kepoin kamu, dia ngerasa kamu dekat sama seseorang yang lainnya juga. Mungkin dia berpikir ya walaupun kamu maskulin atau feminin, dia berpikir kamu pasti udah punya pasangan lah, nggak mungkin kamu mah nggak dekat sama siapa-siapa, nggak mungkin kamu nggak ada yang mau sama kamu gitu kan, nggak mungkin kamu jomblo sendirian, pasti kamu udah jadian atau punya pasangan lagi gitu mikirnya. Padahal kan itu mah kebanyakan cowok yang kayak gitu ya. Nah kalau mereka maskulin ya mereka juga berpikir feminin kayak gitu, padahal feminin enggak ya, move on-nya mungkin lama atau butuh waktu gitu ya. Tapi kalau maskulin kan mau move on atau enggak, udah healing atau belum, ya tetap aja gas gitu kan. cari yang baru ya. Terus di sini ya dia ngerasa ya pandangan kalian tuh udah beda. Mungkin kamu berpikir soal sesuatu kayak gimana, dia tuh kayak gimana. Yang tadi aku bilang ya, visi misi kalian tuh beda. Dan dia sadar ada konflik di antara kalian. Dan dia yang tadi ya, dia merenung, butuh masukan. Tapi dia juga ngerasa udah gak mau lagi nyusahin kamu. Nggak mungkin lah hubungin kamu, komunikasi, nanti nyusahin kamu, ngerepotin kamu lagi gitu. Tapi aku ngerasa ya, mereka tuh masih ngerasa kalau kamu home, kamu tuh sebuah rumah yang benar-benar kayak cocok gitu sama dia, dimana dia bisa kembali kapan aja, dimana kamu menerima dia apa adanya gitu ya. Capek ya kalau kayak gitu ya. Tuh di sini sebenarnya feelingnya macam-macam ya. Ada memang orang yang kayak pelan-pelan mau healing, tapi ada orang juga sambil healing, sambil move on, sambil fokus dia jalanin tujuan hidupnya lagi. Karena aku ngerasa banyak dari mereka yang pengen sukses dan adanya transformasi di hidupnya juga. Penyesalannya setelah gak komunikasi, dia tuh berharap ya setelah semua yang dia lewati, dia tuh berharap bisa ada new beginnings dalam hidupnya. Dia pelan-pelan merakit lagi kehidupan barunya, kayak menjadi seseorang yang baru gitu. Iya,
ya dia memiliki lembaran hidup yang baru, dia memulai semuanya lagi dari awal gitu ya. Tapi energinya di sini dia tuh pengen ya menjadi orang yang baik sih, nggak pengen menyakiti siapapun. Energinya lebih positif aku lihat. Dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Tapi dia ngerasa semua yang dia lakuin ke kamu itu apa adanya ya. Maksudnya kalau emang dia mau kayak pergi atau nggak komunikasi ya itu apa adanya diri dia. Ya seenggaknya kamu ya nerima aja keputusannya dia gitu. Dan dia nih ngerasa, kan aku bilang ya mereka tuh kayak berubah. Ada yang jadi lebih bijak, lebih dewasa, terus lebih kalem. Tapi bisa juga ya perubahan sikapnya mereka tuh ya karena sebenarnya ya mereka stres, nggak tahu harus gimana, harus apa. Jadi mereka lebih memilih kayak tenang, kalem, nggak banyak ngomong, diem, jadi lebih bijak. Lebih bijak karena mereka banyak berpikir, menimbang-nimbang sebelum melakukan sesuatu. Tapi nggak dipungkiri juga banyak dari mereka tuh yang frustasi ya. Kan aku bilang tadi ada yang stres. Jadi ngerasa hidupnya tuh berputar kayak gitu-gitu aja. Makin lama tuh mereka kayak bingung harus gimana. Tapi mereka mikir ya gue harus bisa ngehandle hidup gue sendiri gitu. Ya gue nggak mau diatur sama orang. Gue harus bisa ya punya aturan sendiri ya. Dia berhak atas hidupnya sendiri. Menurut dia sih kayak gitu. Dan ini ya aku ngerasa hidupnya nggak baik-baik aja setelah nggak komunikasi dan berjauhan sama kamu. Ada rasa insecure juga yang dia rasain. Makin merasa bersalah, makin merasa insecure. Nggak tahu kenapa insecure ya. Dan kadang juga dia memilih untuk berjauhan juga sama siapapun, sama orang-orang. Kayak dia butuh waktu aja gitu ya, buat terima keadaan menurut aku. Terus aku lihat dia ya walaupun energinya udah jauh sama kamu, kadang ya masih ngerasa punya passion, punya hasrat gitu ya ke kamu ya. Tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi juga masih ada rasa pengen kepo tentang kamu, curious about you juga. Ya ada lah baper-baper dikit tuh masih ada. Ada yang kayak pengen dia lakuin ke kamu, tapi dia ngerasa ya bisa atau enggak gitu. Makanya dia tahan-tahan sih, lebih ke tahan-tahan, mikir-mikir terus. Akhirnya ya dia nggak ngelakuin apa-apa. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini ada zodiak mereka atau zodiak kamu ya. Zodiak Leo, Gemini, Cancer, Scorpio, Aries, Virgo, Pisces, Sagittarius, Capricorn ya. Inisial huruf mereka ada huruf Q, G, N, I, V, H, T, A, K, E, W, F, Z, U, dan L ya. Oke, ini aja gengs. Thank you for watching ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian tersayang. Tungguin video aku selanjutnya. Sorry kalau agak berisik-berisik ya. See you on the next video. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.